Sebelumnya, Kinmu telah tiba di desa Riang atau desa tanpa kekhawatiran. Kinmu yang berdiri di kapal bulan sambil memegang pilar, menatap dunia di depannya. Di belakangnya, bulan yang hancur melayang di langit. Sesekali meteor jatuh dan menghantam kapal bulan. Sebaliknya, di depannya terlihat sebuah wilayah yang tidak tersentuh kegelapan di Daksu. Namun di kejauhan, daratan itu terputus, seakan-akan bagian tersebut telah dihapus oleh seseorang. Di seberangnya, terpisah oleh lautan dan awan, berdiri sebuah kota megah yang melayang di udara, seperti tempat tinggal para makhluk abadi. Langit dipenuhi awan dan cahaya keemasan, di mana istana menjulang tinggi. Di bawahnya, rantai gunung juga melayang di antara awan. Di kedalaman awan ada patung Dewa Agung yang melindungi wilayah, dan mesin besar dengan formasi rumit yang menghubungkan langit dan kota. Namun Kinmu kaget, desa tanpa kekhawatiran ternyata telah hancur. Kota di atas awan menjadi reruntuhan, bahkan patung rusak dan berdiri miring. Mesin besar hancur, hanya menyisakan beberapa mesin yang masih menjaga penghalang desa itu. Kinmu melihat papan besar yang terguling rusak bertuliskan dua kata Xiaopal, dan menyadari bahwa tempat itu adalah desa tanpa kekhawatiran yang telah musnah. Rasa sakit memenuhi hatinya. Ia berlutut di kapal bulan dan menangis, karena keluarga dari kampung halaman yang selalu ia rindukan telah hilang. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada ibu yang menunggu kepulangan anaknya, atau ayah yang keras namun peduli. Semua yang selama ini ia impikan telah lenyap. Kinmu pun sadar ia tetaplah seorang anak yatim, dibesarkan oleh orang-orang tua cacat. Melihat Kinmu, Raja Iblis Dutian merasakan rasa sakit yang sama seperti saat dunia Dutian hancur. Dulu ia pernah menangis, bahkan bertarung melawan pembawa pesan kematian dari Yodu demi menyelamatkan klannya. Namun tubuh dan jiwanya hancur hingga akhirnya ia menyerah pada nasib dan tunduk pada takdir. Setelah emosinya memuncak, Kinmu perlahan bangkit dan menenangkan diri. Ia menyadari bahwa tujuannya datang bukan untuk mencari desa tanpa kekhawatiran, melainkan mencari kakek dan neneknya serta orang-orang yang ia anggap keluarga. Baginya, desa lansia cacat adalah rumah yang sebenarnya. Dengan pikiran yang lebih tenang, ia kembali mengamati sekeliling dan melihat beberapa patung batu di perbatasan penghalang. Kegelapan Daksu sangat berbahaya, bahkan makhluk sekuat tingkat dewa pun tidak bisa lewat dengan aman. Satu-satunya cara aman adalah membawa patung dewa, karena patung itu bisa mengusir kegelapan. Masalahnya, patung dewa sangat berat, jadi tidak bisa dibawa jauh lalu ditinggalkan setelah memasuki desa tanpa kekhawatiran. Kinmu menyadari kemungkinan kepala desa dan yang lain telah membawanya ke tempat ini, tetapi mungkin terjebak di dalam sehingga tidak bisa kembali untuk tahun baru. Ia mengamati area tersebut dengan mata ilahi 9 surga, dan menemukan jejak mereka di hutan. Jalur yang mereka ambil melewati reruntuhan, yang ternyata merupakan satu-satunya jalan aman. Di luar itu terdapat pembatas berbahaya yang tak terlihat. Setelah memastikan situasi, Kinmu menggenggam liontin giok dan mengendalikan kapal bulan untuk memasuki penghalang. Tiba-tiba iblis-iblis yang bersembunyi di kapal bulan muncul. Pemimpin mereka, iblis besar berkepala 2 berekor 5 dan berkaki 8, berteriak dalam bahasa iblis untuk menyerang. Raja Iblis Dutian terkejut. Ia tidak menyangka selama ini para iblis itu bersembunyi di kapal bulan. Seorang dewa iblis yang sebelumnya pernah ditemui Kinmu dan kepala desa di dunia kematian, ternyata sengaja mengikuti untuk menemukan desa tanpa kekhawatiran. Jelas dewa iblis ini sudah lama bersembunyi di kapal bulan, menunggu kesempatan, mengetahui Kinmu pasti akan kembali ke dunia kematian, dan memakai kapal itu untuk pulang ke desa tanpa kekhawatiran. Pemimpin para iblis menyerbu hutan untuk merebut tempat itu. Namun begitu mereka masuk, pembatas mematikan di hutan langsung aktif. Puluhan ribu iblis hancur seketika. Dewa iblis itu mencoba melarikan diri dengan membuka ruang teleportasi, tetapi tetap terkena serangan dan akhirnya terbunuh. Melihat itu, Kinmu menyadari bahwa pembatas di tempat ini bukan untuk mencegah musuh masuk, melainkan untuk mencegah orang-orang di dalam desa keluar. Itu adalah jebakan yang ditinggalkan oleh dewa yang menghancurkan Daksu. Raja Iblis Dutian terkejut setelah mendengar penjelasan Kinmu, namun ia memahami bahwa area terbatas di hutan itu bukan dibuat untuk melindungi dari musuh luar, melainkan untuk mencegah orang-orang dari desa tanpa kekhawatiran keluar. Di tempat ini baik yang masuk maupun yang keluar sama-sama akan dihancurkan. Ini berarti area tersebut adalah penjara besar. Reruntuhan di sampingnya pun bukan jalan alami, melainkan jalur yang dipaksa dibuka oleh penduduk desa untuk mencoba melarikan diri. Dutian juga menyadari sesuatu tentang Kinmu.
Ia yakin Kinmu sebenarnya sudah tahu ada dewa iblis yang bersembunyi di kapal bulan, tetapi sengaja tidak mengungkapkannya agar mereka maju dulu dan memicu formasi. Hal ini membuat Dutian merasa bahwa Kinmu sangat licik, karena kapal bulan terlalu besar untuk masuk. Jika dipaksakan, area terlarang pasti akan aktif dan menghancurkannya. Untungnya, Kinmu menghentikan kapal tepat waktu. Saat memikirkan hal itu, kapal bulan tiba-tiba bergetar hebat, lalu perlahan turun dan berhenti bergerak. Raja Iblis Dutian langsung merasakan aura kekuatan Dewa Surgawi Kinmu menghilang. Dutian kemudian menendang naga Kilin agar bangun dari tidurnya. Sementara itu, di antara pilar-pilar, tubuh Kinmu kembali ke ukuran normal. Ia menarik kakinya yang sebelumnya tenggelam ke dalam kapal bulan, yang meninggalkan bekas jejak kaki besar, dan semua harta ilahinya mulai tertutup. Hanya embrio roh dan harta surga 5 unsur yang masih bertahan. Energi yang dimiliki kapal bulan terlalu besar. Untuk mengendalikannya, ia harus membayar harga dengan menguras energi hidupnya sendiri. Ia pun teringat pada Yan Jingjing. Karena selalu hidup di kapal matahari, ia pasti telah menghabiskan jauh lebih banyak energi hidup dibanding dirinya. Setelah mengonsumsi pil dan perlahan pulih, Kinmu mengajak Raja Iblis Dutian dan Naga Kilin masuk ke area telarang. Ia meminta bantuan Dutian karena pengetahuan dan pengalamannya sebagai Raja Iblis jauh lebih luas. Dutian setuju membantu, tetapi meminta jaminan kebebasan setelahnya. Akhirnya, Kinmu dan Dutian naik ke punggung Naga Kilin. Dengan awan api di bawah kakinya, Naga Kilin perlahan turun ke tanah, membawa mereka mendekati batas area terlarang. Raja Iblis Dutian terlihat sangat tegang sampai beberapa giginya terlepas. Ia mengatakan bahwa meskipun ada jalur aman, jalur itu sebenarnya dibuat dari dalam. Jika digunakan untuk keluar, relatif aman, tetapi jika dipakai untuk masuk, tetap berbahaya. Ia memperingatkan Kinmu untuk selalu mengikutinya dengan tepat, karena sedikit kesalahan saja bisa memicu area terlarang dan membunuh mereka. Kinmu lalu memperbaiki patung dewa dengan menyesuaikan bagian dalamnya, sambil mengingatkan Dutian agar tidak mencoba bermain trik, atau ia akan terjebak juga. Dutian pun setuju dan mulai memimpin jalan dengan hati-hati. Dengan 4 wajah dan 12 mata, ia terus mengamati sekitar dan menghitung jalur aman menggunakan teknik rumit berbasis ki iblis, angka, dan rune. Kinmu mengagumi kemampuan perhitungan Dutian dan meminta mengajarinya memahami sepenuhnya kanon misteri tertinggi. Raja Iblis Dutian menjelaskan sistem angka oktal. Gunakan langsung 8 trigram. Kalau diganti angka memang jadi sulit, tapi kalau dipakai seperti sempoa untuk transformasi, jauh lebih mudah. Meski pembicaraan terhenti karena situasi berbahaya, petunjuk itu langsung memberi Kinmu pencerahan. Kinmu mengeluarkan kanon misteri tertinggi dan mulai mempelajarinya. Ki vitalnya berubah menjadi 4 fase yin yang, lalu membentuk rune 8 trigram. Dengan satu gerakan, trigram itu terbagi menjadi 49 salinan. Yin dan yang berputar, 4 fase bekerja, dan trigram terus berubah. Jadi begini cara kerja perhitungan Dayan Guman Kinmu. Wajah belakang Raja Iblis Dutian memarahinya. Kinmu pun membubarkan formasi dan melanjutkan perjalanan. Selain itu, pembatasan di sepanjang jalan telah ditembus oleh orang-orang dari dalam, serta kepala desa dan yang lainnya membuat perjalanan lebih mudah. Mereka tiba di reruntuhan pertama, sebuah desa kecil dengan 4 rumah. Tempat itu kosong, hanya tersisa 11 makam tanpa nama. Di salah satu rumah, Kinmu menemukan buayan, kuda kayu, dan pakaian bayi yang bertuliskan Kin. Kinmu juga melihat liontin giok bertuliskan Kin, dan bertanya apakah ini rumahnya. Ia juga melihat kata si di pintu, menandakan pemilik rumah ini menikah di area telarang. Kuda kayu dan pakaian bayi itu dipersiapkan untuk kelahiran bayi. Namun ia tidak menemukan petunjuk lain, lalu menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian mereka tiba di reruntuhan kedua, sebuah kota kecil dengan sekitar 100 rumah, sekolah, dan deretan makam. Tempat itu dulunya ramai tetapi kini kosong. Mereka terus maju hingga mencapai reruntuhan ketiga, sebuah kota yang dipenuhi pecahan senjata roh berharga yang berserakan di tanah. Tiba-tiba terdengar suara marah nenek Si dari kejauhan. Di ujung hutan, si buta bersandar pada tongkatnya, sementara Jagal mengayunkan pisaunya. Mereka berada di ruang berlapis yang terus berubah, bisa jadi hutan, gurun, ombak raksasa, atau langit berbintang. Setiap perubahan memicu hukum terlarang sehingga Jagal harus terus bertarung melawan kekuatan pembatasan ilahi. Jagal juga kesal kepada si buta dan nenek Si yang terus beristirahat. Sedangkan si buta beralasan kalau dia sudah tua dan meminta beristirahat sebentar lagi. Jagal menegaskan kalau usianya tidak jauh berbeda, tubuhnya juga baru saja disambung. Kalau terus bertarung, nanti tubuhnya akan terputus lagi.
Si buta kemudian meminta Nenek Si untuk menggantikannya, tapi tiba-tiba suara Li Tianxing keluar dan berkata memanggil Nenek Si sebagai istrinya dan meminta mengambil alih tubuhnya, yang membuat Nenek Si marah. Keduanya sadar benih iblis di dalam tubuh Nenek Si semakin kuat. Ruang ini ibarat dadu dewa bersisi 108 di mana setiap sisi memiliki pembatasan ilahi berbeda. Kini mereka berada di sisi langit berbintang dan bintang-bintang itu ternyata adalah cermin yang memancarkan cahaya mematikan. Jagal memotong cahaya itu dengan pedangnya, lalu Nenek Si memanggil tuli yang ada di sisi lain. Namun tuli tidak mendengar dan malah tersapu cahaya lalu menghilang. Li Tianxing mengambil alih tubuh Nenek Si, mengedarkan kitab iblis surgawi, dan mulai mengamati situasi. Selain mereka, Tuli, Matua, dan si pincang juga terjebak tapi terpisah di sisi berbeda. Sebelumnya Nenek Si mencoba menyelamatkan si buta dan yang lain, ia justru ikut terjebak. Tuli yang datang kemudian juga bernasib sama. Si buta menggunakan penglihatan batinnya dan menyimpulkan mereka berada di dalam dadu dewa. Matua, si pincang, dan Tuli kadang bisa bertemu karena sistem pembatasan ini sudah berjalan terlalu lama, sehingga terjadi penyimpangan hitungan. Ia juga menemukan kelemahannya, pembuatnya hanya menghitung sampai desimal Shunzi, tidak sampai yang paling kecil, jadi formasi ini pasti akan hancur sendiri. Saat ruang berubah jadi gunung berapi dengan api naga dan petir, Li Tianxing menanyakan waktunya. Si buta menjawab butuh 24.000 tahun lagi untuk hancur sendiri, yang membuat Jagal sangat marah. Tiba-tiba terdengar suara Qinmu dari luar. Si buta langsung panik dan melarang Muer masuk karena kekuatannya belum cukup menahan batasan ilahi. Qinmu menanyakan pada Raja Iblis Dutian, apakah punya cara untuk menyelamatkan mereka. Dutian menegaskan pembatasan ruang ini diciptakan dewa menggunakan teknik rahasia matriks luar angkasa yang melapisi 109 ruang, lalu memisahkannya menjadi 108 bagian yang terlihat. Cara tercepat untuk memecahkan formasi adalah dengan menemukan ruang ke-109, lalu mengganggu keseimbangannya. Metodenya sederhana, memasukkan benda padat yang cukup kuat ke ruang pusat tersebut, sehingga sistem formasi terganggu. Qinmu kemudian mengeluarkan sebuah harta yang ia peroleh dari Istana Emas Roland. Tak lama sebuah mutiara bercahaya muncul di dalam formasi di hadapan Nenek Si dan yang lain. Mutiara itu terus membesar, dan di dalamnya tampak dunia lengkap gunung, sungai yang luas, menandakan benda tersebut cukup kuat untuk mengganggu inti formasi. Mutiara bercahaya melesat. Suara Raja Iblis dari luar memperingatkan bahwa proses hancurnya pembatasan akan sangat dahsyat. Benar saja, seluruh lapisan pembatasan ilahi ruang hancur satu persatu, energi liar memuntahkan ke segala arah. Para tetua yang ada di dalamnya segera mengerahkan ki vital untuk bertahan hidup, untungnya energi itu tidak menyerang mereka secara langsung. 4 sosok jatuh dari ketiadaan tertimpa ke tanah. Terjadi insiden lucu saat Tuli jatuh dan menabrak si pincang, sementara Matua muncul berubah wujud dari cahaya Buddha. Semua akhirnya selamat meski terluka berat. Mereka melihat Qinmu berdiri di kejauhan, ditemani Dutian yang tampak bangga dengan 8 lengannya, dan naga Kilin yang terlihat malas. Nenek Si segera mendatanginya dan memeriksa keadaan Qinmu, sekaligus memarahi karena telah berani menerobos tempat yang berbahaya. Namun si buta mengingatkan agar hati-hati karena Li Tianxing bisa kapan saja mengambil alih tubuhnya. Suara Li Tianxing keluar dari mulut Nenek Si, membawa aura jahat lalu berkata, "Jangan khawatir, dia adalah pemimpin sekte iblis surgawi saat ini. Sebagai pemimpin iblis sebelumnya, aku tentu tidak akan turun tangan padanya." Tiba-tiba, suara Nenek Si menjadi wanita lagi. Para tetua mulai mengomentari Dutian, ada yang memuji kegunaannya, ada juga yang bilang dia jelek yaitu Tuli, sampai membuat Dutian kesal. Qinmu langsung memperkenalkannya sebagai Raja Iblis Dutian yang ahli formasi dalam pembatasan ilahi, yang sengaja dia bawa untuk menyelamatkan mereka. Mendengar pujian itu, hati Dutian langsung senang. Qinmu lalu menanyakan keberadaan kepala desa, kakek apoteker, dan kakek bisu. Si buta dan yang lainnya menjelaskan bahwa 2 orang pertama seharusnya aman karena masih bersama, namun nasib si bisu yang selalu bertindak sendiri masih belum diketahui. Mendengar penjelasan itu, Qinmu memarahi mereka karena malah berkeliaran dan membuatnya khawatir, padahal seharusnya mereka pulang untuk merayakan tahun baru. Ia lalu memerintahkan Dutian memimpin jalan dan melarang mereka semua berpisah lagi. Para tetua hanya bisa mengangguk patuh. Perlu diingatkan kalau cerita ini berasal dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.